Halo, perkenalkan nama saya Media. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tutorial pembuatan trigger. Pertama kita membuat database dulu, yaitu database Minimart. Setelah itu kita akan membuat masing-masing tabel pada database ini. Yang pertama ada tabel barang beserta kolom-kolomnya, yaitu ID dan nama. Lalu lanjut kita membuat tabel barang baru, ID baru, integer, primary key, auto increment, not null. Jadi auto increment ini berfungsi agar secara otomatis ditambahkan ID jika menambahkan data baru. Lalu di sini juga ada kolom tanggal ditambahkan yang bertipe date. Lanjut, saya akan kembali membuat tabel, yaitu tabel barang dihapus yang berisi beberapa kolom, yaitu IDH bertipe integer, primary key, auto increment juga. Lalu saya akan lanjut menambahkan kolom pada tabel ini. Tabel barang dihapus setelah selesai dibuat. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel penjualan yang berisi kolom-kolom, yaitu ID P, lalu ID B bertipe integer, lalu nama bertipe varchar 20. Di sini untuk semua namanya saya samakan tipenya, yaitu varchar 20. Lalu tanggal jual bertipe date, karena kita akan menggunakan tanggalnya saja, jadi tipenya adalah date, bukan date time. Tabel penjualan telah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan buat tabel lagi, yaitu tabel total terjual dengan ID T bertipe integer, primary key, auto increment, not null. Lalu ID P bertipe integer, lalu nama bertipe varchar 20. Lalu total akhir bertipe integer. Lalu total update bertipe integer. Tabel total terjual telah selesai dibuat. Lanjut, saya akan mengisi data pada tabel barang dengan menggunakan query insert into barang values. ID tidak perlu diisi karena dia akan terisi secara otomatis. Lanjut, saya akan kembali mengisi tabel barang, yaitu dengan query insert into tabel barang value.
Jadi data yang diisi di sini adalah gula, kacang, dengan ID-nya diisi secara berurutan, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya akan mengisi biskuit. Lanjut, kita akan melihat data yang ada pada tabel barang dengan menggunakan query select bintang from barang. Jadi ini adalah data barang yang ada pada ID barang. Lanjut, saya akan membuat trigger. Pertama kita harus menggunakan delimiter dulu. Delimiter ini berguna untuk mengganti akhir dari sebuah query dari yang awalnya titik koma menjadi slash seperti yang saya buat. Lalu kita membuat create trigger barang dihapus after delete on barang. Jadi trigger after delete ini adalah trigger yang akan menambahkan data pada suatu tabel apabila data tersebut pada tabel lain telah dihapus. Jadi for each row, begin, insert into barang dihapus, value. Trigger telah selesai dibuat dan berhasil. Selanjutnya saya akan menulis delimiter titik koma lagi untuk mengganti akhir query. Jadi kita akan mencoba trigger ini. Saya akan mencoba menghapus barang dengan ID 1. Maka pada tabel barang dihapus akan secara otomatis ditambahkan barang dengan ID 1 dan pada tabel barang dengan ID 1 dihapus. Lanjut, saya akan mengisi data pada tabel penjualan. ID tidak perlu diisi, lalu ID barangnya 2, namanya kacang, lalu tanggal ke date, dan total 5. Saya akan mengisi kembali data pada tabel penjualan dengan ID 3, nama biskuit, dan totalnya 8. Jadi pada tabel penjualan sudah terisi barang yang tadi saya input. Selanjutnya saya akan kembali membuat trigger, yaitu trigger total terjual after update on penjualan. For each row, begin, insert into total terjual, value, Oke, jadi trigger after update sudah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan menampilkan data dari tabel penjualan. Jadi ini adalah data yang ada pada tabel penjualan. Selanjutnya saya akan melakukan update pada penjualan, yaitu set total sama dengan 10, where
ID P sama dengan 1. Update telah berhasil, lalu saya akan melakukan update lagi. Set total 15, where ID P sama dengan 2. Terdapat error di sini. Saya akan mengulangi membuat. Set total sama dengan 15, where ID P sama dengan 2. Update telah selesai dilakukan. Lalu kita akan melihat kembali data pada total terjual. Jadi pada tabel total terjual akan secara otomatis ditambahkan data tadi. Lanjut, saya akan membuat trigger lagi, yaitu trigger data terjual before update on penjualan. For each row, begin, insert into, date terjual, value, lalu end, dan trigger telah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan melakukan update kembali pada penjualan dengan set total sama dengan 25, dimana where ID P sama dengan 1. Update telah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan melakukan update lagi. Set total sama dengan 28, where ID P sama dengan 2. Update telah dibuat, lalu saya akan menampilkan data pada tabel data update, maksud saya data terjual. Pada data terjual akan otomatis ditambahkan data yang tadi telah diupdate dan sebelum diupdate. Sekian tutorial trigger. Terima kasih.